Gudang ya? Astagfirullah, gede banget, ya Allah. Tadinya cuma rumah satu awalnya, kalau sekarang merembet. Kira-kira semua kurang lebih ya antara 15 atau 20 lah, kurang lebih. Gudang ya? Senin malam 24 Maret 2025, kebakaran hebat terjadi di Jalan Raya Serpong kilometer 7, Tangerang Selatan. Api melalap deretan warung dan membesar hingga menutup akses kendaraan. Belum jelas dari mana sumber api berasal, tapi yang pasti tim pemadam langsung bergerak cepat. Hingga tengah malam, petugas masih berjibaku melawan si jago merah, berusaha memastikan api tak semakin meluas dan membahayakan area sekitar. Ada 4 ruko yang terbakar, awal kebakarnya yaitu di toko kelontong dan merambat ke ruko-ruko yang sebelahnya. Astagfirullah, gede banget, ya Allah. Selasa 25 Maret 2025, kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Makaliwe 1, Grogol, Jakarta Barat. Begitu laporan diterima, tim pemadam langsung bergerak ke lokasi. Pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dimulai. Api terus berusaha dikendalikan oleh 17 unit dan 85 personel, hingga akhirnya pada pukul 19.50 waktu Indonesia Barat, perambatan api berhasil dilokalisir. Memasuki pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, tim melanjutkan tahap pendinginan, memastikan tak ada bara yang tersisa. Setelah mengerahkan total 23 unit dan 115 personel, operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 00.21 waktu Indonesia Barat, Rabu dini hari. Kerugian dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Awalnya itu pas habis maghrib, begitu dibawa orang teriak, katanya bakaran, itu nggak tahu yang sebelah mana. Tadinya cuma rumah satu awalnya, kalau sekarang merembet. Kira-kira semua kurang lebih ya antara 15 atau 20 lah, kurang lebih. Dari sisi utara pemblokiran dari sini. Ya Allah, kontrakan ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Adapun kebakaran terjadi pada Rabu 26 Maret 2025 di sebuah warung di Jalan KRT Rajiman Widyodiningrat, Cakung, Jakarta Timur. Api cepat membesar, memicu respons cepat dari petugas pemadam. Pukul 5.40 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dimulai. Hanya dalam 10 menit, api berhasil dilokalisir, mencegah perambatan ke bangunan sekitar. Tak butuh waktu lama, pukul 5.57 waktu Indonesia Barat, petugas masuk ke tahap pendinginan, memastikan tak ada bara tersisa yang bisa memicu kebakaran kembali. Dengan total 13 unit dan 65 personel dikerahkan, api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 6.31 waktu Indonesia Barat. Sabtu 22 Maret 2025, kebakaran terjadi di sebuah rumah tinggal di Jalan Fajar Aladin, Gang Senggol, Penjaringan, Jakarta Utara. Api dengan cepat membesar, memicu respon cepat dari petugas pemadam. Pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dimulai. Hanya dalam 19 menit, api berhasil dilokalisir, mencegah perambatan ke bangunan lain.
Pukul 18.33 waktu Indonesia Barat, petugas memasuki tahap pendinginan, memastikan tak ada bara tersisa yang bisa memicu kebakaran kembali. Setelah mengerahkan 10 unit dan 50 personel, operasi pemadaman akhirnya dinyatakan selesai. Dan yang terbakar tuh bengkel plus tempat tinggal ya. Jadi di sini ada 3 kakak yang berpenghuni. Jadi berikut usaha bengkel. 2 lantai semi permanen. Jadi daknya itu bukan cor tapi kayu. Itu yang menghambat proses pemadamannya. Karena kan kayu ya, jadi agak rumit juga untuk penjalaran apinya di. Rabu 26 Maret 2025, kebakaran terjadi di sebuah tempat catering di Jalan Dokol, Kelurahan Paninggilan Utara, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Api mulai berkobar sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun tim pemadam segera dikerahkan untuk mengendalikan situasi sebelum api semakin meluas. Yang terbakar peralatan tenda beserta catering. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Allah Akbar. Habis. Dia masih bisa ambil motornya itu. Detik-detik mengerikan terjadi di SPBU Andowia, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Rabu 26 Maret 2025, mobil dan motor hangus terbakar saat tengah mengisi bahan bakar di SPBU Desa Lamondowo. Api tiba-tiba berkobar hebat, membuat warga sekitar panik dan berusaha menjauh. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun tim pemadam segera dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Mari sini. Tugas petugas pemadam tak hanya soal kebakaran. Di Kabupaten Bogor, tim damkar turut membantu pemakaman seorang jenazah yang mengalami obesitas. Karena kondisi fisik jenazah, proses pemakaman membutuhkan tenaga tambahan. Petugas sigap turun tangan, memastikan prosesi berjalan lancar dengan penuh rasa hormat. Bukan pertama kalinya damkar terlibat dalam tugas kemanusiaan seperti ini. Mereka selalu siap bukan hanya melawan api, tapi juga membantu masyarakat dalam berbagai situasi darurat. Bukan hanya kebakaran, petugas damkar juga sigap dalam situasi darurat lainnya. Di Kota Depok, tim pemadam dikerahkan untuk mengevakuasi cincin yang tersangkut di jari seorang wanita. Jari yang membengkak membuat cincin sulit dilepaskan, berisiko menyebabkan cedera serius. Dengan peralatan khusus dan teknik hati-hati, petugas akhirnya berhasil mengeluarkan cincin tanpa melukai korban. Inilah bukti bahwa damkar tak hanya berhadapan dengan api, tapi juga siap membantu masyarakat dalam berbagai kondisi darurat. Mari
Rabu siang, tim rescue Damkar Badung kembali beraksi. Kali ini mereka mengevakuasi seekor ular piton yang muncul dari lubang pembuangan air di toilet Eco Smart Works, Jalan Sunset Road, Kuta. Kemunculan ular ini sempat membuat panik pengunjung dan pegawai. Dengan peralatan khusus, petugas berhasil mengamankan ular tanpa membahayakan siapapun. Kejadian ini jadi pengingat satwa liar bisa muncul di tempat tak terduga. Sebenarnya kuncinya di mana sih? Jumat siang, petugas Damkar Kota Depok menerima permintaan bantuan yang tak biasa. Seorang anak sekolah melapor karena kunci motornya tertinggal di dalam jok. Tanpa ragu, 3 personel diterjunkan ke lokasi. Dengan alat wedge pump, mereka membuka jok motor dengan hati-hati tanpa merusak kendaraan. Dalam hitungan menit, kunci berhasil diambil dan motor bisa digunakan kembali. Baut bang, duit recehan. Tugas damkar memang tak selalu soal api. Mereka selalu siap membantu kapanpun dibutuhkan. Bukan hanya kebakaran, petugas damkar juga sigap menangani satwa liar. Seperti di Kabupaten Semarang saat seorang ibu melapor ada tokek yang masuk ke rumah. Tanpa ragu, tim damkar langsung menuju lokasi. Dengan peralatan khusus, mereka menangkap tokek dengan hati-hati, memastikan hewan itu tidak melarikan diri atau menimbulkan kepanikan. Misi selesai, rumah kembali aman dan tokek berhasil diamankan. Damkar selalu siap siaga untuk segala situasi darurat. Alhamdulillah tim dari Damkar sudah merapat ke lokasi untuk membersihkan sarang tawon ini. Aksi heroik kembali dilakukan tim Damkar Lombok Timur. Senin 24 Maret 2025, petugas berjibaku mengevakuasi sarang tawon di area Puskesmas Pringgasela. Tindakan ini dilakukan demi melindungi warga dan tenaga medis dari risiko sengatan yang berbahaya. Berkat koordinasi yang solid dan profesionalisme tim, evakuasi berjalan lancar tanpa kendala. Tak hanya melawan api, petugas damkar juga selalu sigap menjaga keselamatan masyarakat dari berbagai ancaman. Terekam kamera CCTV, kesigapan petugas damkar saat warga datang langsung ke markas untuk melapor kejadian darurat di Jakarta Utara. Tanpa buang waktu, tim pemadam segera bersiap, melengkapi diri dengan perlengkapan dan bergegas menuju lokasi kejadian. Respon cepat seperti ini menjadi bukti dedikasi petugas dalam melayani masyarakat, memastikan setiap laporan ditanggapi dengan sigap dan profesional. Saya lagi jalan bawa motor. Nah, itu saya nggak sengaja ngeliat ada kecoa nyelip.
Di stang motornya saya takut, akhirnya saya lapor ke damkar sini. Terima kasih Bapak-Bapak damkar. Petugas damkar siap membantu dalam situasi tak terduga. Seperti di kejadian ini, seorang pengendara motor panik karena kecoa hinggap di stangnya. Memiliki fobia terhadap kecoa, ia tak berani melanjutkan perjalanan dan meminta bantuan petugas damkar. Tim bergerak cepat. Dengan hati-hati mereka mengevakuasi kecoa dan memastikan pengendara bisa kembali berkendara dengan aman. Evakuasi apa Bang? Evakuasi dari apa namanya? Sini Bapak. Jadi itu apa namanya, saya lagi jalan bawa motor, nah itu saya nggak sengaja ngeliat ada kecoa nyelip di stang motornya, saya takut, akhirnya saya lapor ke damkar sini. Terima kasih Bapak-Bapak damkar. Situasi darurat bisa datang kapan saja. Seperti kejadian ini. Seorang warga panik setelah kunci mobilnya tertinggal di dalam kendaraan yang terkunci. Tanpa ragu, ia melapor ke petugas damkar. Tim segera datang dengan peralatan khusus dan teknik yang hati-hati untuk membuka pintu tanpa merusak mobil. Berkat kesigapan petugas, kunci berhasil diambil dan mobil bisa kembali digunakan. Damkar tak hanya memadamkan api, tapi juga siap membantu di berbagai situasi darurat. Ikuti terus kisah menarik lainnya hanya di Satria Biru. Ini kronologinya gimana Mbak? Dilempar apinya. Sama siapa? Aku sendiri. Kok bisa gitu? Ya kesel kami. Lagi berantem sama cowoknya. Sebuah kejadian unik terjadi di Kabupaten Tangerang. Seorang wanita melempar ponselnya ke kali karena kesal saat bertengkar dengan pacarnya. Tak lama ia menyesal dan meminta bantuan petugas damkar untuk mencari HP yang hilang. Dua petugas turun ke kali dan melakukan pencarian. Namun sayangnya ponsel tak berhasil ditemukan. Meski tak selalu soal api, petugas damkar tetap sigap membantu masyarakat dalam berbagai situasi. Pencarian handphone tercebur di kali Pos Kelapa 2, Rembang, Ambon. Saja dari TKP kebakaran di rumah makan akibat gas bocor. Satu percikan api kecil saja bisa bikin dapur habis terbakar. Tips menghindari gas bocor. Jadi ledakan gas itu bisa terjadi karena adanya gas yang berkumpul di ruangan yang tertutup. Baik itu disebabkan karena regulatornya rusak ataupun selangnya mengalami kebocoran. Kemudian ada nyala api. Jangankan nyala api, percikan dari kabel listrik pun itu bisa mengakibatkan ledakan. Kemudian bawa gasnya ke tempat terbuka. Terima kasih, semoga bermanfaat.